Halo adik-adikku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Kembali lagi bersama kakak. Hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD hari Senin 15 Maret 2021. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini di kelas 1-nya berjudul proses terbentuknya awan dan jenis awan, dan untuk kelas 2-nya berjudul awan. Kalau adik-adik penasaran dengan isi video hari ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Malahan adik-adik akan mendapatkan banyak manfaatnya jika menonton video ini. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, bisa segera subscribe ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi dan soal jawabannya. Yang pertama, untuk ringkasan materi atau sinopsis kelas 1 di episode 49 kali ini adalah, pada episode kali ini, kita akan belajar tentang awan. Kira-kira dari mana ya awan itu berasal? Ternyata awan memiliki bermacam-macam bentuk loh teman-teman. Apakah kalian bisa menggambar awan? Yuk kita belajar menggambar bersama. Hari ini kita juga akan membaca buku berjudul Jas Hujan Merah, serta belajar membandingkan tinggi dan panjang dua buah benda. Itulah ringkasan materi untuk kelas 1 hari ini ya adik-adik. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter cukup dibaca saja, tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawaban untuk kelas 1-nya. Soal yang pertama yaitu, berasal dari manakah awan yang ada di langit? Jawabannya, awan berasal dari uap air yang berasal dari penguapan pada permukaan air atau evaporasi, dan dari tanaman yaitu transpirasi. Nah, kalau adik-adik sudah tahu siklus air atau daur air, maka awan ini terbentuk pada saat siklus air. Jadi air yang ada di bumi ini, baik itu yang ada di sungai, air yang ada di pakaian saat dijemur, itu terkena sinar matahari. Nah, air ini akan panas karena terkena sinar matahari, dan pastinya air itu akan menguap. Nah, karena perubahan suhu, uap air itu berubah menjadi awan. Nah, itulah bentuk atau alurnya bisa terjadi awan. Jadi kalau adik-adik berpikir awan itu empuk seperti kapas dan bisa buat tidur, itu salah ya adik-adik, karena awan itu asalnya juga dari uap air. Nah, kalau kalian tidur di sana itu tidak bisa. Jadi awan itu tidak bisa disamakan dengan kapas. Oke, adik-adik sekarang sudah tahu kan gimana terbentuknya awan yang ada di langit. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sebutkan macam-macam bentuk awan. Nah, ini kakak berikan gambarnya supaya adik-adik tidak bingung ya, tapi adik-adik bisa menulis macam-macamnya saja, tidak perlu digambar. Nah, kalau adik-adik lihat di langit ada awan berbentuk seperti ini namanya cirrocumulus. Yang seperti ini, seperti helaian-helaian, ini namanya cirrus. Dan yang ini seperti sisik ikan, kalau kakak menyebutnya seperti sisik ikan, ini namanya altocumulus. Nah, yang panjang-panjang seperti ini namanya altostratus. Dan yang besar seperti ini, besar panjang seperti ini namanya cumulonimbus. Yang biasa kita lihat ini adalah cumulus. Yang datar seperti ini namanya stratus, dan yang datar dan ada lengkungannya sedikit ini stratocumulus. Nah, itulah beberapa macam-macam bentuk awan. Jadi bentuk awan ini ada namanya ya adik-adik, bukan hanya sekedar wah ini awan seperti itu, bukan. Nah, awan-awan ini pun memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda dan juga memiliki maksud tertentu. Jadi awan itu bisa digunakan untuk melihat cuaca atau kondisi
iklim yang ada di daerah tersebut. Jadi bukan asal bentuk ya adik-adik, tapi awan itu memberikan makna tersendiri. Nanti kalau adik-adik sudah naik kelas 2 atau 3, adik-adik akan mengetahui maksud dari setiap awan tersebut. Karena adik-adik sekarang masih kelas 1, adik-adik cukup menulis macam-macam bentuk awannya saja. Digambar bisa, lebih baik digambar, kalaupun tidak juga tidak apa-apa, bisa ditulis macam-macamnya saja. Oke, untuk yang kelas 1 cukup sampai sini dulu. Sekarang kita masuk ke materi kelas 2. Untuk ringkasan materi atau sinopsis kelas 2 di episode 49 kali ini adalah Kak Putri dan Nawa saling menebak berbagai bentuk awan. Ada yang mirip kakek-kakek berjenggot, sapi, dan lain sebagainya. Untuk mengenal tentang awan dan karakteristiknya, Nawa membaca buku berjudul Awan. Kemudian, ia mengisi kalimat dari cerita yang di dalamnya disisipkan kosakata baru dari buku tersebut, yaitu cerah, tipis, dan awan. Selain itu, mereka mempelajari konsep matematika tentang tinggi dan tebal awan yang diukur dari dasar ke puncak awan. Itulah ringkasan materi atau sinopsis untuk kelas 2 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya, adik-adik tidak perlu ditulis ya, cukup dibaca saja. Langsung saja adik-adik bisa menuliskan soal dan jawaban untuk kelas 2. Untuk soal kelas 2 yang pertama, yaitu sebutkan karakteristik awan cumulonimbus. Jawabannya, yang pertama, awan cumulonimbus ini berada pada ketinggian 2000 sampai 6000 km. Yang kedua, awan ini memiliki ketebalan yang lebih daripada awan lainnya. Jadi, awan cumulonimbus ini ketebalannya paling tebal di antara awan-awan yang lainnya. Yang ketiga, berwarna hitam pekat. Yang keempat, awan ini berkelompok pada front di atas garis kual. Dan yang kelima, sangat peka terhadap elektromagnetik yang bisa menyebabkan petir besar dan hujan lebat. Jadi, dari karakteristik tersebut bisa kita lihat bahwa awan cumulonimbus ini ada pada saat mau hujan. Nah, bisa dilihat dari warnanya yang hitam pekat, lalu peka terhadap elektromagnetik, bisa menyebabkan petir. Nah, jadi adik-adik kalau mau melihat awan cumulonimbus itu bisa dilihat pada saat mau hujan ataupun hujan. Oke adik-adik. Dan yang ciri-ciri keenam yaitu berasal dari awan cumulus yang memisahkan diri menjadi supersel dan menyebar pada daerah subtropis dan cuaca dingin. Jadi, selain pada saat hujan, awan ini juga muncul pada daerah subtropis dan pada daerah yang memiliki cuaca dingin. Itu ya adik-adik, itulah karakteristik untuk awan cumulonimbus. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu apa yang menyebabkan bentuk awan berbeda-beda. Nah, di kelas 1 tadi kakak sudah menjelaskan bentuk atau macam-macam dari awan. Nah, sekarang di kelas 2 ada pertanyaan nih. Apa yang menyebabkan bentuk awan berbeda-beda? Padahal awan itu kan dibentuk dari hal yang sama, yaitu air yang menguap. Nah, kenapa kok berbeda? Jawabannya, karena awan itu terdiri atas titik-titik air yang tipis yang memudahkan penguapan yang menjadikan awan itu cepat sekali berubah menjadi bentuk lain. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh intensitas matahari dan suhu di suatu daerah. Apabila suhu rendah dan dingin dan iklimnya dingin, maka awan akan berubah menjadi cumulus nimbus seperti yang tadi saat hujan, sedangkan kalau suhunya tinggi dan sejuk atau hangat, awan akan cenderung berubah menjadi cirrus. Nah, jadi inti dari penyebab bentuk awan berbeda-beda itu adalah suhunya. Penjelasannya seperti ini ya adik-adik.
Jika dingin, awannya menjadi cumulonimbus, dan jika panas atau hangat, itu menjadi awan cirrus. Oke adik-adik, bisa diterima ya untuk materi-materi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!